Bayangkan kalian terjebak di pulau terpencil, bukan cuma dengan kesepian, tetapi dengan makhluk mengerikan yang keluar setiap malam dari dasar laut. Halo semuanya, selamat datang di channel RNR. Ini adalah video pertama AA Bray, dan di channel ini kita akan rutin membedah alur cerita film-film yang penuh misteri, ketegangan, dan plot twist yang tak terduga. Yang tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dunia yang kelam dan dingin. Inilah alur cerita lengkap film Cold Skin 2017. Cerita dimulai dengan sebuah tim penjelajah yang sedang berada di tengah Samudra Atlantik Selatan. Mereka berlayar menggunakan sebuah kapal besar. Di atas kapal terdapat seorang petugas cuaca bernama David yang bertugas mencatat dan melaporkan kondisi cuaca. Tujuan perjalanan mereka adalah sebuah pulau terpencil yang terletak tepat di tengah samudra, yang mana pemerintah mengirim David ke pulau itu agar ia bisa mengamati perubahan cuaca yang terjadi di sana. David ditugaskan untuk tinggal selama hampir 1 tahun penuh, mengumpulkan data cuaca setiap hari lalu kembali setelah tugasnya selesai. Untuk itu, David telah diberi persediaan makanan selama 1 tahun penuh, serta seluruh perlengkapan yang ia butuhkan untuk bertahan hidup seorang diri. Setelah menempuh perjalanan panjang selama berhari-hari, akhirnya kapal tersebut tiba di dekat pulau tujuan. Mereka pun turun menggunakan perahu kecil dan mendarat di pulau tersebut, di mana pulau ini terlihat sangat sunyi dan menyeramkan. Tak ada satupun burung yang terbang di langit, juga tak terdengar suara kehidupan apapun. Di pulau itu hanya terdapat sebuah mercusuar dan sebuah rumah kecil, dan rumah itulah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal David. Yang mana sebelumnya pulau itu dihuni oleh seorang petugas cuaca lain bernama Robert. Ia telah menjalani tugas yang sama, yaitu tinggal sendirian selama 1 tahun penuh untuk mengumpulkan data cuaca, dan kini masa tugas Robert telah berakhir dan David yang harus menggantikannya. Namun saat seluruh tim mengunjungi rumah tersebut, mereka begitu terkejut karena tak ada tanda-tanda keberadaan manusia, sebab rumah itu kosong yang di dalamnya barang-barang milik petugas lama terlihat berserakan, seolah hal itu ditinggalkan secara tiba-tiba. Melihat kondisi itu, kapten kapal dan David berpikir bahwa mungkin seseorang berada di mercusuar, yang tanpa membuang waktu mereka pun segera menuju ke sana. Namun setibanya di mercusuar, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat aneh, sebab seluruh bangunan mercusuar itu dikelilingi kayu-kayu tajam dan runcing yang seperti benteng pertahanan, seolah-olah kayu-kayu itu sengaja dipasang untuk menghalangi siapapun agar tak bisa masuk ke sana. Di mana sang kapten dan David berkali-kali mengetuk pintu mercusuar, tetapi tak ada jawaban sama sekali, hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Di dalam mercusuar, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Grunner. Hingga ketika kapten dan David menanyakan keberadaan Robert, petugas cuaca sebelumnya, Grunner menjawab bahwa Robert sudah meninggal, sebab menurutnya Robert pergi ke arah laut dan tak pernah kembali lagi. Mendengar jawaban itu, David dan kapten langsung terkejut. Setelah itu si kapten berkata kepada David bahwa ia merasa ada yang aneh dengan tempat tersebut, dan ia pun mengajak David untuk kembali bersama mereka menggunakan kapal. Namun David menolak tawaran tersebut, sebab David berpikir bahwa jika ia berhasil memberikan laporan cuaca yang akurat dari pulau ini, pemerintah akan memberinya imbalan yang sangat besar. Yang pada akhirnya si kapten menyerahkan sebuah pistol kepada David untuk melindungi dirinya sendiri, juga memperingatkan bahwa tempat ini terlihat tidak aman dan meminta David agar berhati-hati. Setelah itu kapal pun berlayar pergi meninggalkan David sendirian di pulau tersebut, dan mereka baru akan kembali ke sana untuk menjemput David 1 tahun kemudian. Di mana setelah sang kapten pergi, David mulai menata rumah agar layak untuk ditinggali. Hingga malam harinya saat sedang merapikan barang, David menemukan sebuah buku harian di dalam laci yang ternyata buku itu adalah milik Robert, petugas cuaca sebelumnya. Di dalam buku harian itu, Robert menuliskan banyak hal tentang pulau tersebut. Namun ada sesuatu yang membuat David merasa tak nyaman, yaitu di beberapa halaman Robert menulis tentang makhluk misterius, dan catatan tersebut tak lengkap sebab banyak bagian yang terputus juga tak jelas. Selain itu, di dalam buku tersebut juga terdapat sketsa-sketsa makhluk aneh yang tak pernah dilihat David sebelumnya, yang mana hal itu tentu membuat David tak mengerti mengapa Robert menggambar hal-hal seperti itu, dan ia mulai berpikir mungkin Robert melakukannya karena gabut. Dan di salah satu halaman terdapat foto istri Robert yang ditempel rapi. David pun terus membaca buku itu hingga larut malam.
Keesokan paginya, David terbangun dan segera memulai rutinitas barunya sebagai petugas cuaca. Ia mencatat suhu, arah angin, dan kondisi laut, di mana segalanya terlihat normal, meskipun suasana pulau itu tetap terasa ganjil dan juga sunyi. Di mana saat berjalan mendekati pantai untuk mengamati kondisi laut, langkah David tiba-tiba terhenti. Ia melihat sesuatu yang tak wajar, sebab di antara bebatuan karang terdapat susunan batu yang membentuk pola aneh, dihiasi dengan cangkang-cangkang laut. Pola itu terlihat seperti sengaja disusun, bukan terbentuk secara alami. David pun merasa heran. Ia menduga mungkin Grunner yang telah membuatnya. Dengan perasaan yang tak nyaman, ia pun memilih kembali ke rumah dan melanjutkan pekerjaannya. Siang harinya, David mengamati mercusuar dari kejauhan menggunakan teropong. Yang dari sana ia melihat Grunner sedang berdiri di depan mercusuar. Namun yang membuatnya terkejut, Grunner tampak tidak sendirian, di mana ada sesosok makhluk aneh berdiri di dekatnya. David pun berusaha memfokuskan pandangannya, tetapi tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Dan David mengira mungkin matanya salah lihat atau pikirannya mulai berhalusinasi karena ia terlalu lama tinggal sendirian. Hingga saat menjelang malam, angin bertiup semakin kencang, di mana langit pun menjadi gelap. David kemudian kembali ke rumah dan sibuk mencatat data. Yang di momen tersebut, tiba-tiba David mendengar suara seseorang mengetuk pintu. David yang mendengarnya terdiam, kemudian ia memanggil nama Grunner, mengira bahwa Grunner lah yang datang ke sana. Namun saat David memanggil-manggil nama Grunner, ternyata tak ada jawaban, di mana dengan penuh rasa kehariwang, David kemudian mendekati pintu sambil membawa lampu. Dan saat itu ia mendengar suara aneh dari luar, yang mana suara itu sama sekali tak terdengar seperti suara manusia. Yang di momen tersebut tiba-tiba David pun langsung diliputi rasa takut yang luar biasa. Ia mundur perlahan, lalu berlari ke ruang bawah tanah dan bersembunyi. Yang tak lama kemudian, pintu rumah pun berhasil didobrak, di mana makhluk itu masuk ke dalam dan mulai menggeledah rumah, seolah tahu bahwa David masih berada di sana. Dengan jantung berdegup kencang, David mengintip dari balik celah kecil, di mana saat makhluk itu mendekat, David pun refleks menusukkan pisau ke arah matanya yang membuat makhluk itu menjerit keras. David pun kini terjatuh lemas, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dan malam itu David tak bisa tidur sebab kini ia yakin bahwa apa yang ditulis Robert di buku harian itu bukanlah sebuah khayalan. Pagi harinya David keluar rumah dengan waspada. Hingga di pesisir pantai, ia menemukan jejak kaki aneh yang mengarah ke laut, dan jejak kaki itu jelas bukan jejak manusia. Saat itulah David mulai memahami mengapa mercusuar dipenuhi kayu-kayu runcing. Dengan rasa panik, David berlari menuju mercusuar dan memohon kepada Grunner agar membukakan pintu dan kemudian menceritakan apa yang ia alami pada malam sebelumnya. Namun Grunner menolak membantunya, di mana Grunner mengatakan bahwa David seharusnya pergi bersama kapal kemarin. Bahkan Grunner menyiram David dengan air dari atas mercusuar agar David segera pergi. David yang tak punya pilihan, ia pun kembali ke rumah dan mulai mengantisipasi datangnya makhluk aneh seperti semalam. Ia pun mulai menutup jendela dengan papan kayu, memasang kayu-kayu runcing di sekeliling rumah, dan menumpuk buku serta kertas di depan pintu. Lalu kemudian ia menyiramkan minyak di sekitar rumahnya dengan niat agar jika makhluk itu kembali, ia bisa langsung membakarnya. Hingga saat membersihkan rumah, David menemukan sebuah peti tua yang tersembunyi, yang mana di dalamnya terdapat senjata dan juga peluru, di mana penemuan tersebut pun memberinya sedikit rasa aman, meskipun ketakutan masih menyelimuti dirinya. Singkatnya, malam pun tiba. Dari balik jendela, David melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebab ia melihat bukan hanya satu makhluk yang muncul dari arah laut, melainkan sangat banyak, di mana terlihat mereka bergerak merangkak bangkit dari ombak dan perlahan mendekati rumah David. Mereka pun mulai menghantam pintu dan juga jendela. David kemudian menembak beberapa di antaranya, namun makhluk-makhluk itu justru semakin brutal. Mereka berteriak, mengaum, dan berusaha masuk dari segala arah. Dalam kepanikannya, David kemudian menyalakan api pada tumpukan kertas di depan pintu, yang mana api pun membesar dan memaksa makhluk-makhluk itu mundur ke arah laut. Akan tetapi, api itu justru menjalar ke seluruh rumah, dan rumah kaya itu terbakar dengan sangat cepat. David pun terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di balik batu besar dekat mercusuar. Hingga tak lama kemudian hujan deras pun turun dan memadamkan api. Tetapi kini rumah David telah hancur menjadi abu, dan kini satu-satunya tempat berlindung yang tersisa hanyalah mercusuar.
Tanpa tempat tinggal dan dengan rasa takut yang terus menghantui, David tak memiliki pilihan lain selain mengintai mercusuar. Ia memperhatikan gerak-gerik Grunner dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Namun belum sempat ia mendekat, tiba-tiba sesuatu menyerangnya dari belakang, yaitu bebenguk makhluk yang sama seperti yang menyerang sebelumnya. David pun berusaha melawan dan dalam rasa panik, ia hampir saja membunuh makhluk tersebut. Namun tepat sebelum itu terjadi, Grunner berteriak dan menghentikannya. Grunner dengan marah mengatakan bahwa makhluk itu tak boleh dibunuh karena makhluk tersebut adalah miliknya. David tentu terkejut sebab ia tak menyangka Grunner memiliki hubungan dengan makhluk tersebut. Come here. Call you Fred. How many did you kill? Don't know. You gotta go. Grunner lalu memaksa David masuk ke dalam mercusuar. Di sana Grunner mengatakan bahwa David hanya punya satu pilihan jika ingin bertahan hidup, tinggal di mercusuar dan mematuhi semua aturannya. Mendengar hal itu, David kemudian mengajukan syarat. Ia berkata bahwa jika Grunner ingin makhluk itu tetap hidup, maka ia harus mengizinkan David tinggal di mercusuar. Yang pada akhirnya Grunner pun setuju David tinggal di mercusuar. Dimana setelah itu David kini tinggal di dalam mercusuar, tempat yang selama ini ia hindari. Dimana di dalamnya ia melihat kondisi hidup Grunner yang suram dan juga kacau, sebab mercusuar itu dipenuhi bau alkohol, peralatan rusak dan juga tanda-tanda keputusasaan. Keesokan paginya, David terbangun dengan tiba-tiba merasakan sakit di tangannya. Namun ketika ia melihat lukanya, ia terkejut karena luka itu telah sembuh sepenuhnya, yang ternyata di sampingnya makhluk laut betina sedang menjilat tangan David. Melihat hal itu, David hanya terpaku dan ia menyadari bahwa makhluk tersebut memiliki kemampuan penyembuhan. David kemudian berpikir bahwa jika rahasia tersebut dibawa ke dunia luar, maka segalanya akan berubah. Namun saat ia menyampaikan hal itu kepada Grunner menolak mentah-mentah ide David sebab baginya pulau ini adalah dunianya dan ia tak ingin meninggalkan pulau tersebut. Grunner pun kemudian mengungkapkan rahasia kelamnya. Alasan makhluk betina itu setia kepadanya karena Grunner pernah menyelamatkannya saat masih kecil, dimana sejak saat itulah makhluk itu terpikat kepada kebaikan Grunner. Namun alih-alih melindunginya, Grunner justru memperlakukan makhluk itu dengan sangat kejam. Ia memaksa menuruti kehendaknya dan setiap malam makhluk-makhluk laut menyerang mercusuar dengan niat untuk menyelamatkan makhluk betina tersebut. Namun ternyata mereka selalu gagal sebab sinar matahari di siang hari membakar kulit mereka yang memaksa mereka kembali ke laut sebelum fajar datang. Kini David pun mulai menyadari bahwa para makhluk itu bukanlah monster tanpa akal, melainkan makhluk hidup yang memiliki perasaan dan ikatan satu sama lain. Go fetch some. Hari demi hari berlalu dan David kini terpaksa menjalani rutinitas yang kejam, di mana setiap malam ia harus bertarung melawan makhluk laut. Sementara di siang hari ia bekerja membantu Grunner dan mengisi persediaan air. The strike's growing longer every day. Days are always the same. My place inside the lighthouse and a monster-plagued inferno. Waktu pun berlalu dan perlahan perasaan David berubah. Ia mulai merasa iba kepada makhluk betina itu, di mana David pun kemudian memberikan sebuah nama pada makhluk tersebut, yaitu dengan nama Anaris. Dan di sini David kemudian melihat kesedihan yang mendalam di mata Anaris, yaitu kesedihan karena dipisahkan dari makhluk lainnya. Yang anehnya, seiring berjalannya waktu, serangan pun mulai berkurang. Grunner pun berasumsi bahwasanya itu hanyalah ketenangan sebelum badai besar akan datang, sebab ia percaya bahwa makhluk-makhluk laut sedang mempersiapkan serangan besar-besaran kepada mereka. Hingga tak lama kemudian, mereka menemukan dinamit dari kapal karam yang terdampar di sekitar pulau. Melihat hal itu, Grunner merasa mempunyai kesempatan emas dan ia pun mulai menyusun rencana untuk menghancurkan para makhluk laut selamanya. Singkatnya, beberapa bulan pun berlalu, musim dingin datang, salju mulai menutupi pulau. Anehnya, serangan para makhluk laut berhenti total karena kini tak ada teriakan dari laut, tak ada bayangan di antara ombak, seolah-olah mereka tahu bahwa sebuah jebakan besar telah disiapkan. Menyadari hal tersebut, Grunner mulai curiga. Ia menuduh Anaris telah memperingatkan para monster yang lain, yang mana Grunner pun marah kepada Anaris dan kini ia kembali menyiksa Anaris. Melihat hal itu, David yang tak tahan melihatnya akhirnya melawan Grunner.
Hingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat rencana terakhir, yaitu pintu utama mercusuar akan dibiarkan terbuka dan ketika bebenguk para makhluk masuk, 2 lapis dinamit akan diledakkan sekaligus. Yang ternyata David diam-diam punya rencana lain, di mana malam itu David menyuruh Anaris naik ke puncak mercusuar untuk berteriak, yang dengan teriakan Anaris yang menggema di atas laut, hal itu pun membangkitkan kemarahan para makhluk laut. Hingga dari kejauhan puluhan makhluk muncul dari air bergerak cepat menuju mercusuar, di mana melihat pintu terbuka mereka semua mengira ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Anaris. Dan saat para makhluk itu masuk, pertempuran pun seketika pecah. Di sini David pun hampir terbunuh yang untungnya ia masih berhasil bertahan. Dan ketika semua makhluk berkumpul di sekitar mercusuar, Grunner menekan tuas dinamit, di mana setelah itu dilakukan nampak tak terjadi apapun yang tanpa Grunner sadari. David telah memutus sambungan dinamit. Grunner pun kini mulai panik, sementara itu para makhluk mulai memanjat mercusuar. David sendiri berlari dan menyambungkan kembali kabel dinamit lalu meledakkan lapisan pertama. Namun sebagian makhluk tersebut masih hidup. Grunner dalam kegilaan dan amarahnya kemudian meledakkan lapisan kedua, di mana ledakan itu pun menjatuhkan David dan juga Grunner hingga tak sadarkan diri. Hingga saat pagi harinya kita diperlihatkan dengan mercusuar yang kini dipenuhi mayat makhluk laut, dan kini Anaris pun menghilang. Juga makhluk-makhluk yang terluka diseret Grunner dan dibunuh satu persatu tanpa rasa iba. Saat itulah David melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Ia melihat di leher salah satu makhluk yang mati tergantung sebuah kalung yang menandakan simbol kekeluargaan. David pun kini sadar mereka bukan monster, mereka adalah makhluk hidup yang memiliki keluarga, anak-anak dan ikatan sama seperti manusia. Singkatnya, sejak hari itu tak ada lagi serangan, namun setiap malam David mendengar tangisan dari arah laut. Ia pun sadar mereka telah memusnahkan sebuah komunitas hanya karena ketakutan dan kesalahpahaman. Hingga suatu pagi, David kemudian melihat anak-anak makhluk laut di pantai, kebingungan tanpa keluarga. Dengan rasa penyesalan mendalam, David menyusun lingkaran batu dan meletakkan perahu mainan kecil buatan tangannya di tengahnya, tanda sebuah perdamaian. Di momen tersebut, ia kemudian menunggu berjam-jam, berharap Anaris akan datang. Namun ternyata Anaris tak kunjung datang ke sana. Keesokan paginya, David menemukan sebuah foto lama milik Grunner, dan foto tersebut sama dengan yang ada di diari atau catatan Robert. Disinilah akhirnya kebenaran terungkap, karena ternyata sosok Grunner tak lain adalah Robert itu sendiri. Juga kini David mengetahui bahwa Robert tak pernah mati. Ia hanya mengganti identitasnya karena tak ingin meninggalkan pulau tersebut. Dan di sini David juga mengetahui alasan Robert ingin tetap tinggal di sana, yaitu berkaitan dengan sang istri, di mana setelah istri Robert meninggal, Robert mulai merasakan kesepian dan pada akhirnya kegilaan perlahan menghancurkan pikirannya. Sore harinya, David kembali ke pantai. Ia kemudian melihat perahu mainan yang dibuatnya kini telah berpindah, dan di sana berdiri seorang anak makhluk laut yang sedang memegang perahu tersebut. David pun kemudian menyalakan sebatang kayu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Ia melakukan itu untuk memberi tanda bahwa ia tak berniat untuk menyerang. Hingga pada akhirnya, di momen itu Anaris pun muncul, diikuti oleh seluruh reng-rengan makhluk tersebut. Dan untuk pertama kalinya mereka tidak menyerang, sebab kini yang mereka inginkan hanyalah sebuah kedamaian. Namun tiba-tiba si bebenguk Grunner muncul dengan senjata di tangannya, sebab baginya jika tak ada ketakutan maka ia bukan siapa-siapa. Yang tanpa basa-basi ia pun langsung menembakkan senjata tersebut, yang membuat seorang anak makhluk laut seketika tewas. Menyaksikan hal tersebut, para makhluk laut pun kabur ketakutan. Sementara Anaris kemudian memandang David, mengira bahwa itu adalah rencana David untuk menjebak mereka semua. David yang dipenuhi amarah kemudian menyerang Grunner, hingga saat Grunner hendak membunuhnya, David menyebut nama asli Grunner dengan sebutan Robert. Mendengar nama tersebut disebut oleh David, seketika Grunner pun terdiam dan ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan selama ini hanya untuk kekuasaannya semata, agar mengobati rasa kesepiannya. Menyadari dirinya terlalu terobsesi akan hal tersebut, ia pun sadar bahwa yang ia lakukan selama ini adalah salah, dan kini dengan
Dengan penuh rasa penyesalan, Grunner menyerahkan dirinya kepada para makhluk laut. Yang tak lama, para makhluk laut pun kemudian mempateni Grunner. Sementara David kemudian mengunci diri di mercusuar. Singkatnya, waktu pun berlalu. Setahun kemudian, sebuah kapal pemerintah tiba. Seorang petugas baru dan petugas cuaca baru datang. Hingga ketika mereka bertanya tentang petugas sebelumnya, David menjawab hal yang sama seperti yang dikatakan Grunner dulu, yaitu petugas lama telah pergi ke laut dan tak pernah kembali. Dan kini, David pun memutuskan untuk memilih tinggal di sana sendirian. Sementara itu, Anaris dan para makhluk lainnya akhirnya hidup bebas di laut dan di pulau tanpa ketakutan. Film pun ditutup dengan diperlihatkannya pulau tersebut yang kembali sunyi dan juga damai. Tamat! Ending yang mendapitkan. Segitu saja untuk video pertama AA Bray. Jangan lupa like, komen, dan subrek biar antum semua gak ketinggalan film-film seru lainnya. Jumpa lagi di next video dan bye-bye.